Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibadil Hadi, NPP 291384, kelas D4. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alur perencanaan dan penganggaran daerah. Baik, ada beberapa regulasi, yaitu ada 7. Baik, dapat lihat di samping, yaitu alur perencanaan dan penganggaran. Yang pertama, RPJMD. RPJMD yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun. Ada pula perencanaan strategi dasar penyusunan RPJMD, dapat dilihat di samping. Pada gambar di samping menjelaskan bagaimana sinkronisasi dan konsistensi antara dokumen Renbangda. Baik, apakah isi buku RPJMD? Isi buku RPJMD yaitu ada RPJPD, ada RKPD, ada sentra SKPD, ada RKPD, dan ada Renja SKPD, dan terdapat 10 bab. Selanjutnya, pengintegrasian perencanaan dan penganggaran, kebijakan umum anggaran. Baik, dapat kita lihat pada tabel di samping, yaitu pengelolaan keuangan terbagi menjadi 5 kolom, yaitu perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pemeriksaan. APBD yang ideal menjamin terwujudnya kewajiban daerah Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Terwujudnya kewajiban kepala daerah Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan terwujudnya kewajiban daerah DPRD Pasal 45 Undang-Undang 32 Tahun 2004. KUA, yaitu kepala daerah menyusun rangkaian atau rancangan KUA berdasarkan RKPD, dan pedoman penyusunan APBD ditetapkan Menteri Dalam Negeri dan ruang lingkup sesuai dengan urusan pemerintahan. Pada tabel di samping terdapat pemerintahan daerah bersama DPRD. Ada pula rencana kerja pemerintahan daerah, yaitu RKPD, dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. Adapun kebijakan umum APBD, yaitu KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program dan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan, dan asumsi yang mendasarinya. Pada tulisan di samping terdapat fungsi kebijakan umum APBD terbagi menjadi 7 bagian. Kita dapat lihat tabel di samping, yaitu target pencapaian kinerja dan dari setiap urusan pemerintah daerah. Adapun tabel berikut yaitu proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Baik, di sini saya akan menjelaskan kebijakan umum anggaran. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, gambaran umum RKPD. Yang ketiga, kerangka ekonomi makro dan implikasi terhadap sumber pendanaan. Yang keempat, penutup. Praktek yang sering terjadi terbagi menjadi 3. Yang berikutnya, prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS. Apa itu PPAS? Yaitu rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan RKS KPD. Dapat kita dilihat di samping, yaitu tujuan prioritas, ada 4. Selanjutnya, proses terbentuknya PPAS dimulai dari kebijakan umum APBD sampai program prioritas dan patokan batas maksimum anggaran yang diberikan kepada SKPD. Baik, selanjutnya prioritas dan plafon anggaran sementara, yaitu rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran untuk setiap program. Program prioritas dan plafon anggaran sementara, yang pertama itu pendahuluan, yang kedua kebijakan umum APBD tahun anggaran yang berkenaan, ketiga proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang keempat prioritas program dan plafon anggaran, yang kelima plafon anggaran menurut organisasi, dan yang keenam penutup. Baik, di sini ada metode penentuan prioritas. Yang pertama yaitu tipologi Claassen, yang kedua analisis Shifter, yang ketiga gap analisis, yang keempat elastisitas, dan yang kelima metode AHP. Di sini dapat kita lihat yaitu fungsi KUA dan PPAS. Yang pertama akuntabilitas, yang kedua efisiensi teknis penyusunan RKAS KPD, yang ketiga disiplin anggaran yang bersifat menyeluruh, yang keempat alokasi sumber daya secara sistematik. Baik, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.